Tujuannya dengan menggunakan media gambar, kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Terus nanti Ibu akan menampilkan video. Jadi kalian menyimak video dan kita mengidentifikasi bagaimana rantai makanan yang tepat ya. Terus nanti Ibu suruh kalian untuk menyusun susunan rantai makanan dengan kertas gambar yang sudah Ibu siapkan. Oke? Hari ini jadi ini rantai makanan. Hari ini materi kita tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Coba kita lihat gambar di sini. Di sini ada rumput ya, padi. Nah, padi biasanya dimakan apa ya? Atau yang lain di sawah biasanya ada apa? Tikus ini ada gambar tikus, ya? Tikus. Terus tikus nanti dimakan oleh apa? Ular. Dimakan ular. Terus ular dimakan elang. Nah, elang mati diuraikan oleh yang namanya pengurai ya. Ini secara umumnya tentang rantai makanan. Selanjutnya rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi ini ekosistem sawah, misalnya padi yang kata Ibu tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Terus elang mati diuraikan yang apa namanya nanti tanahnya dia disubur, diuraikan oleh pengurai, misalnya bentuk jamur ya. Nanti tanah menjadi subur. Nah di sini juga Ibu ada contoh rantai makanan di laut yang dinamakan ekosistem laut. Ada di sini istilahnya fitoplankton dan zooplankton. Ya, zooplankton itu dari kata zoo itu artinya apa? Hewan kan? Hewan. Kalau fito berarti tumbuhan. Jadi zooplankton itu hewan kecil yang ada di laut. Kalau fito tumbuhan kecil yang ada di laut. Oke, selanjutnya apa itu fitoplankton? Jadi fitoplankton plankton yang dapat memproduksi makanannya sendiri atau tumbuhan nabati.
di sini bisa dimengerti? Bisa. Jadi rantai makanan itu anak-anak ada 3, mempunyai peran masing-masing. Yang pertama ada istilah produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Ya, ada dekomposer. Apa itu? Apa itu produsen? Produsen itu yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia bisa memasak makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan bisa berfotosintesis, berarti tumbuhan tersebut dinamakan dengan produsen. Ya. Terus konsumen. Apa itu konsumen? Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, maka dia memakan produsen. Ya. Selanjutnya dekomposer, yaitu organisme yang memakan organisme yang telah mati atau pengurai. Ya, jadi dekomposer di sini bisa berbentuk jamur atau bakteri ya. Selanjutnya, nah di sini dalam rantai makanan tadi ada juga 3 bagian konsumen, yaitu konsumen. Ada konsumen tingkat 1, ada tingkat 2, dan seterusnya, ya. Dan konsumen juga ada bagian-bagiannya, yaitu konsumen primer, sekunder, tersier, ya. Selanjutnya komponen rantai makanan di sini ada konsumen primer. Apa itu konsumen primer? Yaitu konsumen pertama. Jadi ingatkan ya, konsumen pertama yang mendapat energi langsung dari produsen. Misal seperti rantai makanan tadi, padi kan produsen kan? Terus dimakan oleh tikus, berarti konsumen pertama adalah tikus ya. Selanjutnya komponen rantai makanan konsumen sekunder di sini. Apa itu konsumen sekunder? Yaitu konsumen kedua yang mendapatkan energi atau makanan dari konsumen yang pertama. Jadi tingkatannya sesudah konsumen primer ada juga sekunder ya. Contohnya misalnya kucing, anjing, ular, itu termasuk dari konsumen sekunder. Selanjutnya komponen terakhir yaitu tersier. Jadi tersier di sini konsumen yang mendapat sumber energi dengan memakan konsumen yang kedua tadi. Jadi tingkatannya tadi nak ya, primer, sekunder, tersier. Ya, mengerti? Mengerti. Di sini juga ada piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Diagram menggambarkan suatu tingkatan trofik. Ya, tingkat trofik atau tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah atau biomasa kemampuan. Jadi rantai makanan yang lebih luas lagi. Itu dinamakan dengan piramida makanan. Ada juga di sini apa itu piramida makanan dikelompokkan menjadi 2, ya. Ada air, ada darat. Karena kita tidak bisa dilepaskan sehari-hari, yaitu ada kehidupan di laut, ada kehidupan di darat, enak ya. Nah sekarang ini perbedaan dari rantai makanan dari ekosistem laut ya. Jadi di sini ada gambar, bisa diperhatikan perbedaannya perbedaan produsen yang ada pada rantai makanan di ekosistem laut. Nah di sini ada perbedaan rantai dan jaring. Nah, jadi kalau rantai makanan itu dia mencakup satu kegiatan, misalnya tumbuhan secara khusus, secara lebih kecil. Kalau jaring makanan lebih luas, lebih banyak yang memakan. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Jadi kesimpulan dari rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai makanan itu juga rantai makanan yang saling berhubungan dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah senang? Senang. Jadi setelah kita simpulkan juga di sini ada piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Yaitu gambaran dari struktur tingkat trofik ekosistem. Ya, piramida makanan menggambarkan hubungan organisme pada tiap trofik mulai dari produsen dengan konsumen puncak. Jadi tadi kita sudah menempel rantai makanan, sudah mengerti tentang rantai makanan ya, dan perasaan kita pada hari ini senang.